Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polwarmo kembali ke live report Warta Bromo. Kali ini kita berada di wilayah Karangketuk, Kota Pasuruan. Di belakang kita ada puing. Apakah ini gerangan? Sekedar review Polwarmo, kita tanggal 4 kemarin, tanggal 4 awal-awal bulan kemarin, kita terhenyak dengan peristiwa kebakaran lapak atau kios di Pasar Loak, Karangketuk, Kota Pasuruan. Kita pengen tahu sampai jauh mana, bagaimana kondisi terkini dan Pasar Loak Karangketuk. Kita bisa lihat, mungkin Polwarmo bisa melihat secara rinci ya, bagaimana puing-puing, bagaimana material sisa-sisa kebakaran. Ada material besi, rata-rata ini juga banyak berserakan, hangus, terus ada abu masih ada. Pastinya ini sudah rata, tidak bisa lagi digunakan. Kita pengen tahu, tapi di sini juga ada seng, mungkin ini bekas-bekas dari bangunan kios-kios milik pedagang Pasar Loak Karangketuk. Nah, kita pengen tahu apa rencana dari pemerintah Kota Pasuruan, sampai jauh mana harapan dari para pedagang terhadap peristiwa ini. Pada peristiwa ini bagaimana sikapnya, kita pengen tahu, pengen meminta kejelasan. Mungkin kita akan share beberapa seputar lokasi ini, beberapa kios. Kita lihat ini masih ada banyak aktivitas Polwarmo, masih banyak aktivitas perdagangan masih berputar, roda masih berputar. Kalau kita lihat di sini, di situ masih ada sisa satu bangunan ya, di dalam bangunan ini juga masih ada kegiatan karena tidak ikut terbakar. Ada sekitar 80 lebih kios yang terbakar pada tanggal 4 tempo hari. Luar biasa sebenarnya. Ini sebenarnya satu titik putaran roda ekonomi sebenarnya. Nah, kebetulan kalau kita tahu, kemarin itu kita sudah dapat informasi ada Pemkot Pasuruan melakukan upaya relokasi dengan menyiapkan tenda-tenda. Mungkin tenda-tendanya kita bisa lihat di sini. Ini beberapa deretan tenda-tenda yang dibangun oleh pemerintah Kota Pasuruan. Dalam ini mungkin Disperindak ya, Disperindak Kota Pasuruan. Ini sudah mulai dibangun, barangkali belum ditempati oleh pedagang. Cuman ada aktivitas kalau kita lihat lagi di sisi selatan atau sisi pinggir timur dari lokasi kebakaran, ini juga ada aktivitas membangun kembali lapaknya dengan tenda yang disediakan oleh Disperindak Kota Pasuruan, pemerintah Kota Pasuruan. Kita pengen tahu sebenarnya ini sudah bersiap beberapa pedagang atau ini tukang ya, menyiapkan lapak di bawah tenda yang sudah disediakan oleh Disperindak Kota Pasuruan. Itu tadi Polwarmo, sekilas kita lihat sudah banyak aktivitas. Ini kebetulan kita akan coba tanya-tanya ke barangkali ini pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Loak Karangketuk. Nun sewu, Mas, jadi namanya saya kan Om Pak Yanto. Pak Yanto, jadi kan ini ya pedagang di Pasar Loak ini. Bisa diceritakan waktu peristiwa itu bagaimana gitu? Tahu kita orang nggak ada di sini. Oh, kebetulan nggak ada di lokasi ya. Ada satu kios, jadi kan jualan apa?
macam-macam kayak kipas. kipas, Oh, kipas angin, dinamo, dinamo, oh sanyo, oh, gitu. Nah, ini sudah hampir tanggal 4 kemarin kan ini, sekian hari. Terus mencukupi kebutuhan, ini bagaimana jenengan nanti? utang-utang Mas. Utang, utang tanggo, utang tanggo ya Allah meneng. Iya. Terus ini sudah mendapatkan satu titik untuk dibangun lagi di tenda di Sprindak. Ini kapan akan rencananya akan dibuka lagi? Ini bersiap ya? Iya, persiapan. Ini persiapan bangun. Langsung di Bedotol, TAP barang. Oh iya. Ini untuk modal bagaimana nanti? Utang-utang Mas. Utang-utang. Iya. Oh iya iya. Oke. Baik. Polowarmo, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Yanto, salah satu pedagang pasar loak Karangketuk. Bagaimana sudah sedikit menceritakan tentang kesulitan pasca kebakaran yang terjadi pada tanggal 4 kemarin. Pak Yanto matur sembah nuwun nggih. Nggih, ampun. Baik. Kita bisa lihat sampai ujung timur kondisi mirip-mirip sebenarnya. Ada beberapa warga juga lanjut jangkauan menikmati suasana sekitar lokasi pasar loak. Di sisi timur itu sebenarnya satu titik kios, banyak puluhan kios pasar burung, itu mungkin juga cukup ramai. Kita cukupkan di sini barangkali untuk mereview kebakaran pasar loak. Kita ingin tahu bagaimana sikap dan kebijakan dari pemerintah Kota Pasuruan dalam merehabilitasi, membersihkan atau juga membangun kembali pasar loak ini, Pak. Kita ingin tahu kejelasannya sampai bagaimana. Yuk meluncur ke Sprindak Kota Pasuruan. Oke, Polowarmo, kita sekarang tepat di depan ruang gedung kantor Pasar Karangketuk Kota Pasuruan. Kita akan ngobrol-ngobrol, barangkali kita ingin temui kepala pasarnya. Ada, ini namanya Pak Rido Wijaya. Kita ingin tahu kira-kira ada enggak ya. Yuk, monggo. Assalamualaikum. Bu, ngapunten, ajenge teng Pak Rido wonten. Oh nggih. Oh nggih. Ngapunten nggih, nyuwun sewu. Pareng riyen. Pareng. Oh ini. Polowarmo, ini ruangannya. Matur nuwun Bu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Polowarmo, ini namanya Pak Rido Wijaya, kepala pasar. Kebetulan di sini pasar Karangketuk, jadi kepala pasar Karangketuk Kota Pasuruan. Sehat Pak Rido, ngapunten ganggu. Lagi sibuk nih? Sehat. Enggak, ada YouTube. Alhamdulillah. Susah. Bilangnya sumpek. Oh iya. Nggih. Lagu Korea. Ya Allah. K-pop. Iya, BTS. Nggih. Paten dhisik. Oh siap. Oke. Monggo Mas Haji. Siap. Ajenge Ajenge longgo riyen ngene. Iya. Iya. Apa sing bisa tak bantu? Iya. Ini Pak Rido, kita kan barusan lagi jalan-jalan di lokasi kebakaran itu. Oh, relokasi. Ya, di lokasi kebakaran, di situ masih ada puing, permen Pasuruan. Permen Pasuruan. Permen Pasuruan. Oh, tending jahe. Tending jahe tadi. Oh. Iki lek meso enak. Iya. Cetol. Iya. Iya. Jadi tadi kan kita lihat masih ada puing ya, banyak logam, seng dan seterusnya, material-material sisa kebakaran masih ada itu Pak Rido. Terus kita berkeliling
ada tenda-tenda di Sprindak ya. Iya. Nah, ada beberapa sudah disiapkan itu sebenarnya tenda apa itu? Itu kan tenda-tenda yang biasa untuk PKL, Oh. sidentil itu, dan kebetulan itu milik dinas sendiri. Oh. Ya, alhamdulillah kita punya banyak, kira-kira yang kita taruh di sini itu 48 unit, Oh, 48 unit kebetulan. dan alhamdulillah nyampung itu Masih. dari teman-teman bakul yang korban kebakaran. Insya Allah nyampung. Masih tampung, masih ditampung, bisa ditampung. masih. Itu kan sudah bersiap, karena sekilas ada beberapa pedagang sudah bersiap-siap membangun lapaknya gitu. Sementara kan masih di polis lain itu, jadi Iya, yang lokasi kebakarannya. yang lokasi kebakaran itu jadi belum bisa kita bersihkan. Nanti kalaupun sudah dibersihkan ya bisa dibangun lagi, dan itu kewajiban mereka yang bangun. Dan nanti kita upayakan tenda-tenda ini kita ganti dengan bangunan triplek. Oh, sementara ya sifatnya. Ya, berbahan triplek. Alhamdulillah nanti bagus itu. Jadi ex relokasi barbershop yang di Pasar Bonagung Iya. akan kita dirikan di Pasar Karangketuk, bisa dimanfaatkan untuk pedagang yang korban kebakaran. Oh Itu gitu. Jadi Ya. pastinya sampai sejauh ini belum ada kepastian tempat yang terbakar itu akan dibangun kembali kapannya belum ya, karena masih ada polis lain, artinya masih dalam proses penyelidikan. betul. Sampai jauh ini belum tahu kenapanya ya Belum kebetulan. tahu kapan itu dibuka. Kalaupun nanti dibangun kembali, kita insya Allah paling cepat April itu. Oh, rencananya kisarannya Dari hasil rapat kemarin insya Allah April tahun depan ya. tahun depan. Cukup lama juga sebenarnya, Iya. sehingga mengisi waktu ini, dan kebetulan kalau kita lihat di situ ada beberapa pedagang sudah mempersiapkan lapaknya untuk berdagang lagi. Betul. Dan mungkin ya ono sing sambat jane iku mau modale opo dan seterusnya, buka meneng usahane kehidupan sehari-hari urip ambek utang, arep buka meneng yo modalnya ya utang. Itu satu kegelisahan dari salah satu pedagang kebetulan. Itu kemarin juga banyak yang ngadu ke sini, ya terkait permodalan. Ya. Dan itu sudah kita usahakan agar dapat bantuan dari Dinas Koperasi sama BPBD. Yang Dinas Koperasi sudah diluncurkan itu nama-nama korbannya, korban kebakaran sudah diajukan, nggak tahu kapan cairnya. Dan mungkin hari ini yang dari BPBD sudah diupdate datanya, dan mudah-mudahan aja cepat. Itu bantuan sosial ya? Bantuan. Ya, kalau misalkan ada nggak bantuan permodalan dari perbankan gitu? Kira-kira sempat ada program itu? Belum, kemarin ada salah satu bank juga kesini, cuman belum ketemu saya. Gitu. Artinya upaya itu coba diikhtiarkan juga untuk. Tapi ya sifatnya utang gitu. Ya, makanya itu artinya kan tetap butuh modal, dan saya kira mungkin sedikit memberikan keringanan, stimulus dan seterusnya, itu satu bagian yang itu juga dilakukan ya, artinya diupayakan. Bagi Bank Nasional itu malah. Ya. Kalau bantuan sosial tadi nanti sampai berapa targetnya? 1 kali, 2 kali, apa berapa? Nah, itu programnya Dinas Koperasi. Nanti minta informasi ke sana saya. Dan BPBD. Artinya jenengan sudah mencoba memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan itu. Oke. Ada kegelisahan ini masalah kebersihan juga itu, nanti ke depan bagaimana itu, Pak? Kebersihan ya lingkungan, membersihkan, setelah itu mungkin kondisi pasar itu sendiri gitu. Nah, dengan adanya kejadian ini pihak pedagang juga sekarang peduli. Nantinya di TKP itu juga nanti siap membantu petugas kebersihan pasar, pedagangnya itu juga. Tuh, sudah kita kumpulkan kemarin di musola itu. Dianggap ini musibah bersama. Musibah bersama gitu. Tuh. Iya. Tidak mencari kesalahan mungkin, Pak. Cuman
sampai jauh ini penyebabnya belum tahu ya Pak? Belum. Belum tahu. Cuman memang meskipun bukan ranah jenengan tapi belum tahu. Memang polisi masih melakukan penyelidikan itu. Betul, betul. Dan kita nunggu itu hasilnya itu biar cepat dibuka polis lainnya itu. Ya, pastinya ini tetap disegerakan untuk dibuka agar roda bisnis, roda usaha masyarakat pedagang loak ini berkembang. Sana Mas. Apalagi musim hujan lagi. Musim. Aduh, ya. Ya, kalimat terakhir mungkin Pak yang bisa disampaikan ke Bolowarmo bagaimana Pak tentang kondisi rehabilitasi inilah khususnya. Maksudnya yang rehabilitasi. Iya. Untuk korban kebakaran itu. Iya. Ya sudah kita buatkan tuh WA group. Nanti tiap hari kita komunikasi. Nanti keluhan-keluhan apa itu termasuk permodalan, termasuk hal-hal yang lainnya juga sudah kita koordinasikan lewat grup WA korban itu. Iya, untuk jadi jadi teman-teman kantor sama teman-teman korban kebakaran jadi grup. Oh iya. Artinya sampai urusan teknis kecil mungkin titik lokasi saya mana gitu jadi tiap hari jadi diskusi ya. Tiap hari. Ya sambil kok diselingi guyon-guyon. Ya, itu jalinan komunikasi kian dipererat gitu ya akhirnya. Terima kasih Pak Rito mungkin. Kami Mas Tuci. Itu Bolowarmo sekilas tentang diskusi kecil kita dengan Pak Rito Wijaya. Dapat permen. Nah, permen tinting jahe. Matur sembah nuwun Pak Rito. Sami-sami. Jadi sedikit kita review Disperindak melalui Kepala Pasar tadi, Kepala Pasar Sarang sudah mencoba melakukan upaya-upaya rehabilitasi. Salah satunya diantaranya satu poin yang kita bisa dapatkan adalah akan memberikan bantuan sosial kepada para pedagang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Upaya-upaya lain, mungkin bantuan kredit dan seterusnya sedang diikhtiarkan. Penataan pasar tentu jadi prioritas. Sedikit tadi tersirat dan diucapkan oleh Pak Rito. Demikian Bolowarmo di live event wartabromo.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Sukses selalu Pak Rito.